Baik, selamat datang di channel YouTube saya, Bento Bookshop. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pembukutan alur luar, ya seperti ini, external grooving dengan siklus G75. Selamat menyaksikan. Alur atau groove ya, alur atau grooving adalah proses membuat alur pada benda kerja silindris ya, atau benda kerja pembukutan. Pembuatan alur dapat dilakukan di luar ataupun di dalam. Maksudnya bisa di luar benda kerja seperti ini ilustrasinya, eksternal ya, ataupun di dalam ataupun internal ya. Ini ilustrasinya. Jadi ini yang di luar, kemudian ini yang di dalam. Pahatnya pun berbeda. Ini untuk alur luar, grooving external grooving. Kalau ini internal grooving ya, seperti ini. Format penulisan sintaks program dari siklus alur atau grooving ya, G75 diikuti R, kemudian diikuti F. Baris kedua G75 diikuti X, Z, P, Q, dan R. Penjelasannya adalah sebagai berikut. G75 pada baris program pertama adalah R adalah pembebasan setelah melakukan penyayatan, terutama dalam satuan milimeter. Sedangkan F adalah kecepatan gerakan penyayatan atau feedingnya, misal ditulis 0,1, akan tetapi disarankan ini pelan, karena membuat grooving dibutuhkan pemakanan yang sedikit dan juga feeding yang pelan. G75 pada baris program kedua adalah X dan Z. X adalah kedalaman total alur, ya, kedalamannya dalam milimeter. Z adalah posisi terakhir alur sumbu Z dalam milimeter. Maksudnya misalnya lebar dari alurnya lebih besar daripada lebar pahatnya, itu diperlukan pergerakan dari sumbu Z-nya. P adalah besar pemakanan untuk sumbu X, ditulis 100, artinya 100 ini adalah 0,1 mm penulis maksudnya. Yang C juga sama, besar pergeseran lebar atau alur sumbu Z, pergeserannya misal di 100 ya bergesernya 0,1. Nanti akan saya contohkan dalam aplikasi contoh soal. Berikut contoh soal latihan untuk membubut profil alur ya, atau grooving. Terutama saya contohkan adalah external grooving atau alur luar ya. Posisi pahat adalah posisi pahatnya berada di atas. Ini adalah contoh benda kerjanya. Origin ada di sini, kemudian ada beberapa alur di sini. Akan tetapi tentu saja akan dilakukan pembubutan luar terlebih dahulu, baru yang kedua ganti tool ya, membubut alur atau groovingnya. Untuk material menggunakan ST60. Tool pertama adalah outside insert tool ya, dengan tipikal seperti ini, DNMG 11T304 jenis insertnya. VC adalah cutting speed, kemudian menggunakan 180 meter per menit. FZ adalah feedingnya 0,1 sampai dengan 0,3 mm per putaran. AP adalah depth of cut-nya 0,5. Untuk tool kedua adalah grooving insert tool ya, dengan tipe DGN 300 3J dengan ukuran lebar ya, lebar dari pahat alurnya atau groovingnya 3 mm dengan data cutting seperti ini. Cutting speed 100, kemudian feeding 0,02, cenderung pelan karena rawan patah. Kemudian depth of cut-nya mungkin material ini diasumsikan lunak sehingga pemakanannya 1 mili. Sama yang posisi pahat di atas ya, jadi ada poin A, B, C, kemudian D dan seterusnya, tapi ini prosesnya adalah membubut luar dahulu, A, B langsung ke D ya, kemudian E, kemudian langsung ke H. Jadi poin-poinnya sama, ini diisikan dulu untuk memudahkan dalam penulisan manual programnya. Kemudian untuk alur pertama, ini adalah alur pertama, ini alur kedua. Alur pertama adalah dari diameter 30 dengan dibuat alur menjadi diameter 24, sehingga kedalaman alurnya ini per setnya adalah 30 dikurangi 24 adalah 6 mm, akan tetapi dibagi 2 sehingga ini per setnya ini 3 mm. Di sini ada D, kemudian D aksen
ada C, kemudian C aksen. Pergerakan dari pengaluran saya jelaskan dahulu. Tentu saja ini adalah pergerakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini pergerakan dari pengaluran ilustrasinya. Titiknya titik mata potong dari pahat alur berada di depan seperti ini ya. Jadi pada alur pertama poin start di D ya, diameternya 30, startnya di sini di D. Di D sini. Kemudian pada Z min 28, 18 ditambah 10 ya. Jadi pahat alur itu turun, kemudian langsung ke koordinat ini. Kemudian menuju ke 24 dan kemudian menggeser. Nah, dalam menggeser perhitungannya seperti ini, karena lebar alur dari mata alurnya ini, mata potong dari pahat alur ada 3 mm, padahal ini lebar dari alur diharapkan 10 mm. Tentu saja pada poin di sini adalah minus 28 ya, minus 28 di sini. Kemudian kita harus menggeser di sini. Akan tetapi menggesernya bukan dikurangi 10, tetapi 10 dikurangi 3. Jadi posisi penggeserannya nanti bukan 18 tetapi 21. Kalau 18 tentu saja akan terjadi kelebihan ya, atau termakan selebar mata alurnya, sehingga bukan ke 18 ini tetapi di 21. Maksudnya 18 ditambah lebar dari mata alurnya, lebar dari mata potong pahat alurnya, sehingga 18 tambah 3 adalah 21 ketemunya. Berikut maksudnya penjelasan. Jadi pembuatan alur dimulai dari X30 dan Z-nya minus 28, kemudian menuju kedalaman sampai X24. Saya ulangi ya, sampai X24. Pergeseran arah Z menuju ke Z21. Nah, ini tadi perhitungan kenapa dapat minus 21 ya. Jadi 18 ini ditambah lebar dari mata potongnya. Karena pergerakan ke kiri ya identik minus. Dari koordinat Z-18 digeser sebesar lebar pahat menjadi 21. Nah, maksudnya itu menjadi 21. Begitu juga untuk perhitungan dari pahat alur. Maksudnya perhitungan dari alur yang kedua itu sama. Ya, ini maksudnya alur kedua, ini maksudnya. Ini alur kedua. Ya, sama dengan spesifikasinya alur kedua, perhitungannya sama pergeserannya. Ini akan start di sini ke Z50 ditambah 14 ya. Berarti 64 dulu di sini. Kemudian mendekati ke X40. Jadi dari sini menggeser ya pahat alurnya ke sini. Kemudian supaya terjadi alur selebar 14 ini harus menggeser ke sini, akan tetapi tidak menggeser ke 50 karena akan terjadi kelebihan ya, pemakanan, sehingga 50 harusnya ditambah dari lebar alur potongnya, jadi minus 53. Itu perhitungannya. Jadi tentu saja akan dibubut profil luarnya dulu. Saya ulangi, dari A, B, kemudian ke D, E, kemudian ke H, dan seterusnya. Seperti ini. Ini adalah contoh pemrogramannya untuk pemrograman luar. Kemudian juga di finishing. Kemudian berganti tool. Jadi tool yang digunakan, tool pertama adalah eksternal atau pahat luar ya. Kemudian yang tool kedua adalah pahat grooving atau pahat untuk alur. Sehingga ini sudah dibubut, roughing dan finishing menggunakan siklus G71 dan G70. Setelah itu
zero return atau kembali ke titik referensi mesin, ganti tool ya. Tool kedua adalah pahat alur, langsung dengan putaran sesuai ini ya, sesuai RPM dan sebagainya. Kemudian untuk alur pertama ini, karena ini diameternya 40 ya, di sini ini langsung menuju ke 42 supaya aman. Kemudian menggeser ke sini yaitu min 28 mendekati ke poin D ya, ini poin D. Ya, ini poin D, start di 30, poin D di sini. Baru dimasukkan siklusnya G75. Kemudian ini pemakanannya, ini retract-nya. Ini gerakan pemakanan, maksudnya feedingnya pelan. Ini adalah retract-nya. Kemudian G75, X ini adalah X24 ini kedalamannya. Kemudian ini Z ini adalah pergeserannya tadi sudah dibahas, bukan ke 18 tapi 18 ditambah lebar dari alur potongnya. Jadi 18 ditambah 3 ya, minus 21 karena cenderung ke kiri ya. Itu. P ini adalah pergeserannya. P pergeseran, dan Q juga P, maksudnya mohon maaf, P adalah pemakanannya. Kalau diisi 1000 ya dia pemakanannya 1 mm. Kalau Q adalah pergeserannya, jadi pergerakannya makan turun-turun, kemudian geser 1 mili, memakan lagi, dan seterusnya hingga terjadi ukuran sesuai alur pertama ini. Tentu saja setelah alur pertama jadi akan gerakan pembebasan, yaitu menuju ke 42 ini naik, kemudian digeser menuju ke 64 ini ya, kemudian turun ke diameter 40. Ini maksudnya bukan 40 tetapi oh ya betul ya 40 ya, 40 betul ya, karena ini 40 ya. Ya di sini 40, kemudian siklus kembali sama. Kedalaman alurnya ini menjadi diameter 26. Tentu saja akan membagi sendiri setelah diisikan X26. Z min 53 didap. Kemudian digeser ke sini untuk mencapai 14 ini, berarti dari 64 digeser ke 50, akan tetapi ditambah dengan lebar alur yaitu 3 mm, jadi min 53, sama dengan perhitungan untuk alur pertama. Saya kira itu penjelasan dari pembubutan external grooving atau alur luar. Jadi ini dibubut, sekali lagi dibubut dengan tool pertama dulu, roughing dan finishingnya, kemudian tool berganti tool kedua ini tugasnya untuk membuat alur pertama dan alur kedua. Ini adalah contoh dari posisi pahat di atas, akan tetapi yang di bawah ini latihan 4B sama, profilnya sama, akan tetapi pahatnya berada di bawah. Tentu saja tidak ada perbedaan saya kira, karena ini bukan untuk aplikasi gerak melingkar seperti video sebelumnya. Ini hanya posisi pahat saja. Yang berbeda adalah putarannya, membutuhkan putaran M3 atau searah jarum jam dilihat dari belakang spindlenya. Kalau pahat di atas tadi putarannya adalah M4 atau berlawanan arah jarum jam. Contoh pengaplikasian program ini nanti akan saya contohkan dalam simulator. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencontohkan tentang pembubutan dari alur luar terutama. Saya menggunakan dua tool, yaitu tool pertama adalah untuk pahat luar T1 ya, T2 adalah menggunakan pahat luar ya. Jadi ini untuk eksternal ya, external cutting, ini untuk external grooving. Saya menggunakan Swansoft CNC Simulator dengan kontrol Fanuc OIT. Program sudah masuk di sini ya. Sama, di sini saya reset dulu. Ya, 71 saya gunakan untuk roughing, kemudian di sini ada finishing G70, kemudian ganti tool ya. Ganti tool saya menggunakan siklus G75 untuk grooving, external grooving atau pembuatan alur luar. Key agak saya besarkan supaya agak
cepat saja. Baik, akan saya coba jalankan. Ya, proses roughing jalan. Tool pertama ya, finishing. Zero return ganti tool ya. Ini alur pertama bergeser 2 mm ya, key-nya ditulis 2000 ya. Kemudian langsung pembubutan alur kedua, diasumsikan material lunak ya, sehingga pemakanan agak besar. Ya, sudah selesai proses baik pembuatan luar dan juga pembuatan alurnya sudah selesai. Demikian contoh pemrograman manual untuk alur luar ya, dengan siklus G75. Semoga bermanfaat. Salam CNC.